Suara lirih itu begitu jelas, seakan-akan bisikan itu langsung merayap masuk ke telinga saya. Kalau aku nggak boleh duduk di depan, bolehkah aku menyetir menggantikanmu? Saya dan Eko saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Darah di tubuh saya serasa berhenti mengalir. Tawaran itu bukan sekadar suara gaib itu, ajakan dari sesuatu yang sudah mati. Pintu belakang ambulan kembali berguncang. Kali ini lebih halus, seperti sedang ditarik pelan dari luar. Dari celah pintu, terlihat samar bayangan tubuh, berkafan merayap, kepalanya menunduk, rambut hitam basah keluar dari sela kain. Man, kalau pintu kebuka habis, kita tamat, teriak Eko panik. Saya spontan meraih kunci kontak, mencoba menyalakan mesin lagi. Beberapa kali diputar, ngeruk-ngeruk, tapi mesin tetap tak mau hidup. Tiba-tiba, setir ambulan bergetar hebat, seperti ada tangan lain yang ikut menggenggamnya. Saya menoleh dan hampir pingsan melihatnya. Dua tangan pucat, basah, berurat hitam muncul dari balik dashboard, merayap ke arah setir, mencoba merebutnya dari genggaman saya. Saya menjerit dan menarik tangan saya cepat-cepat. Setir berputar sendiri, ambulan bergetar keras, meski mesinnya mati. Eko semakin histeris. Ia membuka pintu samping, berniat kabur keluar. Namun begitu pintu dibuka, angin dingin menerpa masuk bersama bau anyir darah. Dan di luar sana, di bawah kilat yang menyambar, tampak deretan sosok putih berkafan, berdiri di tepi hutan, menatap kami tanpa wajah. Eko menutup pintu secepat kilat, tubuhnya jatuh terduduk sambil menjerit. Kita terkepung. Mereka semua di luar. Saya menoleh ke belakang dan hampir tak sanggup lagi menahan teriakan. Jenazah di tandu itu kini sudah berdiri. Meski kakinya masih terikat kain kafan, wajahnya terbuka penuh, pipi kiri hancur, mata hitam bolong, tapi bibirnya tersenyum lebar ke arah saya. Dengan suara parau, ia berkata, Kalau kalian tak mau, biar aku yang menyetir ke tujuan yang lebih jauh dari desa. Saya menjerit spontan ketika melihat jenazah itu berdiri di dalam ambulan. Tubuhnya bergetar kaku namun tegak, kepala miring ke satu sisi. Senyum lebarnya tampak seperti ejekan. Kau pegang dia. Jangan biarkan mendekat, teriak saya sambil terus mencoba memutar kunci kontak. Eko dengan nekat menubruk tubuh jenazah itu. Tapi tubuhnya terasa keras, dingin, seakan terbuat dari batu. Tubuh Eko terpental, menghantam dinding kabin, lalu terjatuh sambil mengerang kesakitan. Saya kembali menoleh ke depan dan hampir kehilangan akal. Setir ambulan bergerak sendiri. Dua tangan pucat yang tadi muncul dari dashboard kini mencengkeram erat, mencoba membelokkannya. Lepas, 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 teriak saya, berebut kendali. Tiba-tiba, mesin ambulan hidup dengan sendirinya, lampu depan menyala. Tapi cahaya yang keluar bukan cahaya putih, biasa melainkan cahaya merah menyala seperti api neraka. Jalan hutan di depan terlihat memerah, seolah saya sedang melaju menuju kobaran api. Ambulan melesat gila-gilaan. Saya tak lagi menginjak gas, tak lagi memegang kendali. Kendaraan itu melaju sendiri. Setir dikendalikan oleh tangan tak kasat mata.
Eko berpegangan erat ke kursi sambil berteriak histeris. Man, kita dibawa kemana ini? Ini bukan jalan ke desa lagi. Saya melirik ke kaca spion dan darah saya serasa membeku. Di jendela belakang, puluhan wajah pucat menempel, saling menatap ke dalam kabin. Mereka adalah sosak-sosak berkafan yang tadi berdiri di hutan, kini entah bagaimana ikut menempel di ambulan, seperti mengiringi perjalanan kami. Dan dari kursi belakang, jenazah yang tadi berdiri kini melangkah maju. Kakinya masih terikat kain kafan. Ia menunduk mendekat ke kursi saya. Bau busuk kematian menyengat hingga membuat dada saya sesak. Perlahan, ia menyodorkan tangannya yang pucat dan berlumur darah beku ke arah setir. Dengan suara lirih, ia berbisik tepat di telinga saya. Sekarang giliranku yang menyetir. Tangan dingin itu menempel di atas jemari saya yang menggenggam setir. Rasanya seperti memegang es batu berlumut basah, licin, dan menusuk sampai ke tulang. Sekarang giliranku yang menyetir. Suara lirihnya bergema di telinga, seolah tidak hanya berasal dari mulut jenazah itu, tapi juga dari puluhan suara lain yang berdesis di sekitar kabin. Saya mencoba menarik tangan saya, tapi genggaman itu terlalu kuat. Setir berputar sendiri. Ambulan membelok tajam melewati jalan yang tak saya kenali. Eko menangis keras di samping saya. Wajahnya pucat pasi. Man, ini bukan jalan ke desa. Kita dibawa kemana? Saya melirik keluar. Jalanan yang biasanya penuh pohon pinus kini berubah. Pohon-pohon itu tampak hangus, hitam, batangnya bengkok seperti tanggen-tanggen manusia yang ingin meraih. Kabut semakin tebal, tapi kabut itu berwarna merah, seperti bercampur asap api. Kecepatan ambulan semakin gila. Mesin meraung, roda menghantam batu, tapi kendaraan itu melaju mulus, seolah bukan lagi berjalan di tanah. Dari kaca spion, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Sosok-sosok berkafan yang menempel di jendela, kini satu persatu masuk ke dalam kabin. Tubuh mereka menembus kaca seakan kaca itu tidak ada. Mereka berdesakan di belakang, berdiri diam. Wajah-wajah pucat tanpa mata menatap saya, dan Eko hening tapi mencekam. Jenazah yang berada di kursi belakang kini sudah hampir sepenuhnya duduk di samping saya. Senyumnya melebar tak wajar. Pipinya yang robek terbuka sampai ke telinga. Ia menoleh, menatap tepat ke wajah saya. Tenanglah, sebentar lagi kita sampai di tempatmu yang baru. Eko menjerit, "Tidak, aku gak mau mati di sini." Ia meraih pintu samping, mencoba membukanya. Tapi begitu gagang pintu ditarik, dari luar muncul tangan-tangan pucat yang langsung menyergap, mencengkeram pergelangan tangannya. Eko menjerit kesakitan, berusaha melepaskan diri. Saya hendak menolong, tapi setir kembali berputar sendiri. Ambulan melaju semakin kencang ke dalam kabut merah. Dan di ujung jalan, samar-samar saya melihat gerbang hitam raksasa menjulang di tengah kabut dengan dua sosok tinggi besar berdiri di sisinya. Ambulan terus melaju tanpa kendali. Kabut merah semakin pekat. Udara berbau amis bercampur belerang. Di hadapan kami,
menjulang gerbang hitam raksasa. Tinggi menjulang seperti pintu ke dunia lain. Di kedua sisinya berdiri sosok hitam besar, tubuhnya seperti arang terbakar. Matanya menyala merah. Mereka diam, hanya menunggu. Saya gemetar kok. Ini bukan jalan ke desa. Ini jalan ke entah kemana. Eko menjerit histeris. Tangannya masih ditarik oleh tangan-tangan pucat dari luar pintu. Man, tolong aku. Aku nggak mau ikut masuk. Saya nekat melepas genggaman jenazah di setir. Lalu menarik Eko sekuat tenaga. Tangan-tangan pucat itu langsung menghilang. Tapi pintu ambulan terbuka lebar. Angin dingin menusuk masuk. Di luar, tanah sudah hilang yang ada hanyalah jurang hitam tanpa dasar. Ambulan meluncur semakin dekat ke gerbang. Saya menoleh ke samping dan hampir berhenti bernapas. Jenazah yang duduk di kursi depan kini menatap saya dengan wajah utuh, seolah hidup kembali. Gadis itu tersenyum manis, matanya berair. Terima kasih Pak Sopir, kau sudah mau mengantarku pulang. Sekarang, biarkan aku yang melanjutkan perjalanan. Senyumnya tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Wajahnya membusuk kembali, kulitnya mengelupas, gigi hitamnya mencuat keluar. Ia meraih setir dan membelokkannya langsung ke arah gerbang hitam. Saya dan Eko berteriak bersamaan. Tepat saat ambulan hendak menembus gerbang itu, petir menyambar keras. Cahaya putih menyilaukan, memenuhi pandangan saya. Lalu, gelap. Saya terbangun dengan tubuh basah kuyup. Ambulan terparkir miring di tepi jalan desa Sukamerta. Mesin mati, lampu padam. Di belakang, tanduk kosong jenazahnya tidak ada. Eko duduk di samping saya, wajahnya pucat pasi, masih menangis. Kami berdua sama-sama tak percaya kami selamat. Beberapa warga datang berlari, heran kenapa ambulan kami berhenti di sana. Mereka bertanya, mana jenazahnya? Kenapa nggak sampai-sampai? Saya dan Eko saling pandang, tak ada kata yang bisa keluar. Kami hanya tahu satu hal, jenazah itu tidak pernah sampai ke rumah duka. Dan hingga kini, setiap kali saya membawa ambulan melewati jalan itu di malam hari, selalu ada suara lirih dari kursi kosong di samping saya. Pak Sopir, bolehkah aku duduk di depan?